Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Kurma Kultum Ramadan Muhipa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nafas kehidupan, nikmat kesehatan, sehingga bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema Kurma pada hari ini adalah 3 musibah besar yang datang setiap hari kepada kita. Musibah yang pertama, setiap hari usia kita berkurang jatahnya. Akan tetapi berkurangnya usia tersebut lepas dari perhatian kita. Kita ditakdirkan Allah menjadi manusia pilihan yang lahir ke dunia, menjadi khalifah fil ard, mempertanggungjawabkan semuanya nanti di akhirat. Dan tentunya saat ini kita menunggu kapan Allah memanggil kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat 8, yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Disebutkan pula dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Keadaan manusia dalam mengingat mati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada orang yang sama sekali lupa dan abai
hingga tak mengerti hakikat kematian sampai ia sendiri menemuinya. Yang kedua, ada orang yang senantiasa takut saja mengingat kematian dengan rasa cemas atau gemetar karena kematian datang tidak melihat usia, keadaan maupun waktu, siap atau tidak siap kita menghadapi kematian tersebut. Yang ketiga, ada orang yang mengingatnya dengan akal budi dan hikmah, lalu mempersiapkan bekal, memperbanyak amal ibadah, menunggu sampai malaikat datang tiba-tiba, malaikat maut. Golongan yang ketiga inilah yang sejalan dengan hadis yang dikisahkan Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah golongan orang-orang yang berakal. Selalu mengingat mati atau dzikrul maut akan memotivasi diri kita untuk memperbanyak amal ibadah. Di antaranya yang pertama, menjenguk orang yang sakit guna mendapatkan hikmah bahwa begitu pentingnya kesehatan itu. Karena seseorang ketika mengalami sakit, menikmati rasa lezatnya suatu makanan saja tidak mampu, berubah menjadi rasa hambar, rasa pahit, dan seterusnya. Menggerakkan panca indera, anggota badan kita saja lemas sesuai dengan penyakit yang diderita. Apalagi untuk melakukan ibadah pada saat kita sakit. Sehingga dengan menjenguk orang sakit tersebut akan tertanam pada diri kita bahwasanya selagi kita masih sehat, termotivasi untuk segera melakukan kebaikan sebelum sakit itu tiba. Yang kedua, mendatangi orang yang meninggal atau kita kenal dengan istilah takziah, dengan tujuan kita mendoakan jenazah tersebut, menggembirakan anggota keluarganya, mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkannya. Dengan kegiatan tersebut akan mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan menjadi jenazah juga, dan kita akan diperlakukan juga seperti itu oleh orang lain. Sehingga selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, tertanam dalam diri kita untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadapi kematian. Yang ketiga, memantapkan keimanan kita bahwa hari kiamat itu akan tiba, akan datang. Yang keempat, menghayati dalil-dalil kehidupan di akhirat yang sudah tergambar dalam Al-Quran maupun hadis. Musibah yang kedua, setiap hari kita hidup dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita lalai dan lalai bahwasanya rizki yang sudah kita nikmati tersebut akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu
manusia akan ditanya, untuk apa harta yang telah diberikan kepadanya? Untuk bermegah-megahankah? Menghambur-hamburkannya kah? Atau menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takatsur ayat 8 yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu banggakan itu, yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Dan musibah yang ketiga, disadari atau tidak, setiap hari kita melangkah mendekati akhirat, sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 39 yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sama sekali tidak memiliki keakraban dengan dunia. Perumpamaanku dengan dunia adalah bagaikan seseorang yang ada dalam perjalanan, tiba-tiba dia beristirahat di bawah pohon yang rindang, lalu dia pergi dan meninggalkannya. Siapa yang dirinya tergantung kepada dunia dan terengah-engah berjalan di belakang materi dunia, maka semua itu akan memalingkan dirinya dari ketaatan, ibadah, dan dari melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya, juga dari melaksanakan kewajiban secara sempurna. Sedangkan mengumpulkan kekayaan dunia secara halal dan di jalan yang halal adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mendapatkannya dengan cara yang haram dan di jalan yang haram, maka akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah, selama nafas masih ada, selama kita masih membuka mata dan menggerakkan anggota badan kita, maka Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Mari, belum ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kurma edisi hari ini, semoga memberikan manfaat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa setia di rumah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.